Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang PAUD, Ibu Pengawas TK Sekota Parepare yang sempat hadir, yang terhormat Ibu Kepala TK Kartika 2030 ya, 2029 Kartika 2029. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samma Allah wa man yura'i yura'illah. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak Ibu hadirin majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab lahir dari ilmu, akhlak lahir dari ibadah. Makanya sering dikatakan bahwa adab di atas daripada ilmu, karena ilmu melahirkan adab, tetapi akhlak lahir dari ibadah. Anak-anak kita yang masih kecil ini tabe, Bapak Ibu hadirin, kepada orang tua siswa tabe, anak kita yang masih kecil seperti ini, tidak ada guru yang paling hebat untuk seluruh pendidikan kecuali guru TK. Sulit mengajar mereka seperti ini, Pak. Makanya di TK ada nggak guru TK laki-laki? Nggak ada. Menyerah laki-laki. Perempuan, kenapa? Perempuan lebih banyak bermain perasaan, Besti. Ya kan? Perempuan perasaannya luar biasa. Makanya itu dengar baik-baik. Rindu tidak lahir dari jarak yang jauh, tapi rindu lahir dari perasaan. Ketika engkau rindu kepada seseorang, bukan karena jaraknya yang jauh, tapi karena dia selalu ada di hatimu. Anak-anak kita baru 2 jam tidak ada di rumah, kita selalu ingat anak kita, Bapak Ibu hadirin. Maka pendidikan yang paling utama bagi anak-anak kita seperti ini, dalam agama istilahnya apa? Hubbut taklil. Apa itu hubbut taklil? Anak-anak kecil seperti ini yang paling pertama pendidikannya sering sekali meniru dan senang meniru. Itu yang dilakukan, Pak. Maka yang jadi Tuhan kepada anak seperti ini, siapa yang jadi Tuhan pertama dikenal adalah kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya memilihkan baik, jangan terlalu mengandalkan di TK. Karena anak-anak kita berubah dari lingkungannya, bukan 3. Lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungannya sendiri. Tambah 1, 4, apa? Lingkungan digital. Anak-anak kita seperti ini, alhamdulillah sudah main otak-atik, tapi lebih banyak bermain game. Makanya itu pendidikan, tapi Bapak Ibu, yang paling tinggi pendidikan untuk memproduksi pendidikan seperti ini, itu memang dimulai dari keluarga. Mereka lebih banyak bermain, maka berikan ruang mereka bermain. Belum bisa mereka untuk ada PR-nya. Ayo anak, hafal lagunya Kasih Ibu. Apa? Kasih Ibu. Hafal? Tahu? Tahu? Tuh mereka senang. Ayo yang di sini, hafal lagunya Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada beta. Hafal? Hafal? Aksin. Tahu? Bisa kita nyanyi? Mereka sukanya menyanyi. Tapi coba kau kasih PR, mereka tidak akan main. Pusing Kak Bu. Coba perhatikan semua. Kenapa? Memang senangnya bermain. Rob Sakia Daraja. Pendidikan anak bukan dimulai ketika dia keluar dari rahim ibunya, tapi pendidikan anak dimulai dari Allah. Malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Suara bagus misalnya kita bisa mendengarkan dengan susu. Kenapa?
terasa bagi orang beriman, menggetarkan hati kita. Terkadang karena kita selalu ingin mau bertemu dengan Rasulullah SAW. Padahal Nabi sudah lama meninggalnya, tapi tidak pernah satu pun orang di Parepare kita bersikap sopan santun. Orang Jepang hari ini tidak pernah menyekolahkan anaknya langsung masuk SD, langsung masuk TK. Tapi orang Jepang mendidik anaknya dulu untuk bisa antri. Apa yang diperbaiki? Sikapnya dulu, di belakang kognitifnya, life skill dengan soft skillnya itu dulu diperbaiki. Sikap dulu Pak. Kita terkadang anak ranking 1 hebat. Apa artinya ranking 1 anak kalau kita punya sopan santun? Apa artinya anak ranking 1 kalau pembohong? Padahal Nabi 4 sifat yang utama. Apa itu? Stab, siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Didiklah anak tak dulu cerdas hatinya. Apa itu? Pertama, saling menghargai kepada orang. Sebab Rasulullah punya sikap ibu-ibu. Rasulullah punya sikap menghargai orang. Nabi pernah puasa sunnah, dikasih air minum dia hargai, itu diambil air minum dia minum. Lalu apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa diminum? Anda kan berpuasa sunnah. Apa kata Nabi? Di atas pahalanya menghargai orang daripada melanjutkan puasa sunnah. Kita kan tidak bisa lakukan itu, apalagi kalau jam 5 nih. Silakan dimakan ibu. Apa dia bilang? Jangan di puasa sunnah ki. Agak sulit kita lakukan itu. Padahal apa kata Nabi? Menghargai orang 2:1 nilai pahala. Puasamu sampai kepada Allah, meskipun hari ini engkau berbuka, tapi pahalanya ada sampai kepada Allah puasamu. Yang kedua, penghargaan kepada orang itu adalah pahala di sisi Allah. Puasamu cuma 1. Jadi 2:1. Tapi kalaupun Anda tidak mau batalkan puasa sunnahnya, tidak ada masalah. Tapi bisiklah kepada tuan rumah supaya tuan rumah tidak tersinggung. Kenapa tidak makan makanan begitu? Kenapa? Sampaikan. Pisang sifatnya apa? Tidak mati pisang sebelum memberikan buahnya kepada orang lain. Halo ibu-ibu, jangan mati ibu sebelum melihat anaknya berhasil. Salah satu doa yang paling diijabah oleh Allah adalah doanya ibu. Kenapa suami tak sukses? Karena ada seorang ibu di belakang yang selalu berdoa. Laki-laki hebat karena ada perempuan yang dahsyat di belakangnya. Gak mungkin bisa laki-laki berhasil dalam pekerjaan kalau tak ada doa daripada seorang istri. Nah itulah makanya ada lagunya itu, istri yang hebat ya. Tahu kenal lagunya A'agim? Jagalah hati, jangan kau sakiti. Nah itu dirubah, jagalah suami. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami saat menempuh jihad. Ikhlaskan ke suami saat menikah lagi. Contoh gitu dulu. Silakan Abid Tatus. Kemudian apa lagi? Ada sokko. Tahu ki sokko? Sokko dengan beras biasa kau genggam. Itu berani ini anak. Sokko dengan beras biasa. Mau tentukan? Sokko dengan nasi. Apa itu? Nasi kau genggam berhamburan. Sokko sekali kau genggam, alhamdulillah menyatu. Beginilah bentuk persatuan orang tua siswa di TK kami. Karena bersatunya lahir seperti ini. Kalau guru-guru TK-nya kasih tidak bisa, Pak, banyak diurus. Tapi karena kemauannya orang tua, alhamdulillah semua bisa terwujud. Maka gembira saja Nabi dilahirkan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan surga bagi kita semua. Terakhir ada wadah. Apa itu wadah? Ember. Itu mau diisi. Makanya kalau kita maulid ada 3 diisi. 1 isi otakmu dengan ilmu. 2 isi imammu dengan Al-Quran yang dibaca. 3 isi perutmu yang kau ketawamu. Insya Allah semua dapat. Bapak Ibu hadirin. Oke anak-anakku sekalian, kita salamat dulu ya. Ayo salamat. 1, 2, 3 mulai. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah.
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ustaz Hadi Hidayat, Ustaz Somad itu tak sanggup ceramah di depan anak TK, memang susah, kecuali gurunya sendiri. Ajim saja menyerah. Kenapa? Paling sulit diceramai anak-anak seperti ini. Kecuali kalau bernyanyi bisa. Kalau kita bernyanyi langsung tenang. Terakhir, kita dengan Yahudi saudara apa tidak? Saudara apa tidak, Bu? Saudara. Mana dasarnya? Dengar baik-baik ini supaya kita tidak saling menyalahkan. Di sini ada non-muslim. Saya mau kasih tahu, terlambat kalau kita mau saling menyalahkan. Bukan saatnya sekarang. Sekarang saatnya kita berangkulan. Nabi Ibrahim punya istri dua, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah lahir Ishak. Nabi Ishak garis keturunan sampai kepada Nabi Yakub, Ayub, Yusuf, Yunus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari keturunan Nabi Isa lahir Yahudi Nasrani sebagai dua komunitas kelompok waktu itu. Sekarang Siti Hajar melahirkan Ismail. Ismail garis keturunan sampai kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah menikah Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad saudara apa tidak? Saudara satu nenek. Islam dengan Yahudi saudara apa tidak? Saudara. Jangan saling menyalahkan, tetapi literasi hati kita untuk menerima perbedaan itu. Itulah namanya literasi agama. Kenapa Bapak Ibu? Tak ada salah di antara kita, yang mulia di mata Allah siapa yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul ardil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri kulli 'abdin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.